Jadi duit golfis ini perpanjangan dari duit manajemen kan, karena kan kerja atau pekerjaan utama tuh kita di artis musik manajemen yang namanya duit artis musik manajemen. Akhirnya biar namanya tetap relate, akhirnya duit golfis. Filosofi duit ini sebenarnya adalah lo lakuin dulu aja semuanya, perihal jadi nggak jadi, yang penting lo udah lakuin, yang penting lo udah coba, dan lo nggak penasaran lagi gitu sih, sesimpel itu. Gue punya prinsip, hal yang gue suka adalah hal yang gue lakuin. Jadi kalau gue suka nih sama ikan mas koki. Jadi kayaknya gue jarang bilang ini ribet, karena gue suka, apapun itu akan gue lakukan nih. Sesimpel waktu lu muda, lu suka sama perempuan, pasti apapun itu lu bakal kejar buat dapetin tuh perempuan. Filosof banget gue, filosof cinta. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim. I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the gas, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Selamat datang di YouTube channel Lentera 3, karena ini bukan di YouTube channel Breng Sianipar, dan kebetulan saya diajak ngobrol di sini membicarakan tentang kebodohan duit golfis. Perkenalkan, saya Breng, bernama di KTP Roni, dan selamat datang di duit golfis. Jadi nama asli itu Roni Sianipar, dipanggilnya Breng. Asal muasalnya gara-gara temen sih. Jadi waktu itu baru kuliah, terus kan ketemu teman baru kita nih. Karena baru kuliah dan baru kenal, saya tuh lebih diem. Karena belum kenal terus diem, mereka berpikir gini, ini orang diem banget. Akhirnya mereka panggil Breng. Jadi sebenarnya Breng itu dari kata mukanya banget. Tapi nggak tahu deh menurut teman-teman orang. Terus ikan, kenapa duit golfis? Jadi duit golfis ini perpanjangan dari duit manajemen kan, karena kan kerja atau pekerjaan utama tuh kita di artis musik manajemen yang namanya duit artis musik manajemen. Akhirnya biar namanya tetap relate, akhirnya duit golfis. Filosofi duit ini sebenarnya adalah lo lakuin dulu aja semuanya, perihal jadi nggak jadi, yang penting lo udah lakuin, yang penting lo udah coba, dan lo nggak penasaran lagi gitu sih, sesimpel itu. Tadinya saya cuma hobi aja, setelah hobi ya kan, melihara, pandemi saya mencoba untuk ngegroom, terus mencoba untuk jualan, sekali, dua kali, tiga kali, 5 kali, ternyata menghasilkan. Setelah menghasilkan, saya expand, yang tadinya hanya akuarium kecil aja menjadi 1 bak fiber, yang tadinya 1 menjadi 3, yang tadinya 3 menjadi sekarang. Nah, karena sekarang udah lumayan banyak menurut saya, nggak mungkin dong saya ngerjain sendirian. Akhirnya saya ajak beberapa teman-teman saya untuk sini ngebantuin saya kerja bareng. Sampai sekarang duit golfis masih berdiri tegak, menantang, masih jualan, masih ikut kontes, masih nge-YouTube, dan masih sering kedatangan teman-teman penghobi baru atau penghobi lama main ke sini. Tapi kebanyakan bisanya ketemu saya weekdays. Kalau weekend soalnya saya nggak ada di sini. Kalau dulu kan weekend ya kan, sekarang weekdays. Jadi kalau teman-teman juga penasaran mau datang ngobrol-ngobrol ke sini, nggak ada masalah juga. Karena saya lebih into di ngobrol langsung daripada ditanya via WhatsApp. Karena ada beberapa kan yang WhatsApp saya lupa ngebales. Akhirnya kalaupun kebales saya cuma bilang, mampir aja ke sini mas, kalau buat nanya-nanya langsung gitu teman-teman. Jadi groomer itu diseriusin 2017. Karena penasaran, udah berani beli ikan mahal kan kalau jadi groomer kan. Ingat saya dulu beli ikan di
Kodani 5 spam tuh, ikan show paling murah tuh 2 juta dulu kalau nggak salah. Terus saya beli ke Reza Goldfish Farm, ketemu Mpok tuh. Waktu itu saya sama kakak saya tuh ke sana. Waktu itu beli oranda juga sama rancu 2 jutaan tuh. Karena udah di fase dimana udah bisa gedein ikan, terus penasaran sama ikan-ikan bagus kan. Akhirnya 2017 jadi groomer, terus 2020 udah mulai naik kelas lagi menjadi seller. Belajar jualan kan, karena udah paham tuh ngegedein ikan. Terus kan ikan bosen nih. Kalau saya pribadi bosen kan, kalau misalkan saya taruh di bak nih udah finish. Kalau kita bilangnya finish nih, udah jadi. Saya udah bosen tuh, saya jual aja. Biar ganti ikan baru, saya groom ulang. Akhirnya dari 2019 menjadi seller sampai sekarang. Sebenarnya yang melatar belakangi saya jadi groomer Mas Koki adalah, ini agak antik sih teman-teman. Karena background saya dan tampilan saya yang seperti ini, banyak teman-teman saya yang sampai sekarang aja ngeledekin, kenapa Mas Koki sih? Kenapa nggak yang lain gitu? Cuman ya saya cuma jawab gini aja sih, simpel ya. Saya udah jenuh, lelah ketemu manusia-manusia antik, ekstrim, ketemu pekerjaan numpuk gitu kan. Ketemu yang liar-liar, saya kepengen cari stress reliefnya itu yang aman, nyaman, lucu. Jadi akhirnya saya ketemu di kliknya di Mas Koki. Karena Mas Koki gemuk ya kan, lucu, berenangnya aja tuh gitu kan. Terus kalau dikasih makan juga dia nyamperin, tidak menggigit dan tidak mematok, tidak seperti hewan buas. Akhirnya saya memilih ikan Mas Koki teman-teman. Walaupun memang tidak relate dengan saya, tapi alasannya adalah yaitu ikan Mas Koki ini lucu, cocok banget untuk jadi stress relief saya. Lebih ke situ sih. Di sini yang di grooming adalah rancu dan oranda. Kalau oranda kenapa saya grooming? Karena saya suka kelengkapan dari anatomi oranda sendiri. Terus oranda bener-bener mewah banget dari mulai ekornya, kepalanya, dan yang lain-lain. Terus rancu saya suka, karena biasanya ikan Mas Koki kan harus gendut ya, gemuk. Saya suka ngeliat rancu tuh gendut atau gemuk, pas banget. Apalagi kalau lagi berenang yang ekornya kecil tuh. Jadi kayak lucu aja, aduh berusaha gitu. Dulu pernah melihara demekin ya kan. Beberapa kali melihara demekin, terus sekitar 2 tahun lah ya saya melihara demekin, sampai ikut kontes malah demekin dan ryukin. Tapi yang di demekinnya ini, kalau menurut pribadi saya, ketika dia sudah besar, saya nggak pernah bisa menjaga matanya untuk balance kiri kanan. Kalau pribadi saya, tapi kalau pribadi yang lain coba deh tanyain deh ke teman-teman yang lain atau ke diri teman-teman yang melihara demekin sampai sekarang. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melihara rancu dan oranda aja sih. Kalau ryukin kayak nggak cocok aja gitu kalau gemuk menurut saya. Udah gede nih gemuk nggak cocok aja, nggak lucu. Kalau rancu kan lucu, apalagi oranda. Oranda sekarang juga yang short body lucu-lucu banget kalau gemuk tuh. Jadi di sini akhirnya kita concernnya hanya di rancu dan oranda. Jadi kalau keuntungan dari grooming ikan itu adalah kepuasan batin. Kepuasan batin. Jadi kepuasan batin itu benar-benar nggak bisa terbayarkan oleh apapun. Jadi kalau ngegroom kan fasenya dimana beli ikan kecil ya kan, gimana cara meliharanya untuk tetap gemuk. Ini kita ngomongin rancu ya, untuk tetap kurvanya parabolis dan untuk sampai finish semuanya itu benar-benar esensi dari ngegroom. Keuntungan dari ngegroom adalah lebih ke bonus sih. Ketika kita berhasil ngegroom nih, ikan-ikannya gemuk ya kan, keker, terus finish. Orang-orang yang paham ikan nih, apalagi teman-teman yang benar-benar kontes ikan banget, saya sih bilangnya kontes enthusiastic ya, atau pegiat kontes banget, mereka berani bayar ikan kita berapapun harganya, bahkan lebih fantastis ketimbang dari saat kita beli dia, berkali-kali lipat. Itu keuntungannya. Wait, semua itu kan nggak harus tentang untung ya kan. Jadi minusnya atau resikonya dari ngegroom adalah, yang pertama sudah pasti mati kalau gagal ngegroom atau melihara yang nggak benar. Yang kedua, anatomi tubuhnya gagal, udah pasti itu. Yang ketiga yang ketiga ini paling lucu nih, kita disangka gila sama orang-orang normal teman-teman ngegroom ikan. Bayangin aja, ikan kita kasih pakan yang harganya sekian, ikan kita kasih pakan racikan kita sendiri yang sekian, di situ terus kita ngeliatin ikan terus yang terakhir adalah kita foto atau video ikan melulu untuk ngeliat progresnya. Jadi kalau orang-orang awam atau orang-orang normal tuh ngeliatnya, nih apa sih nih orang gitu. Jadi kerugiannya itu dianggap aneh sama teman-teman yang normal. Ikan yang di grooming di sini berasal dari breeder-breeder kenamaan yang juga teman baik kita semua. Di antaranya ada Nurjayusman, aka Mbot, ada Empo,
dari Reza Goldfish Farm, terus ada Bang Ari JP, ada beberapa breeder dari Tulung Agung, karena kan kita concernnya di ikan-ikan lokal ya, sahabat Lentera 3. Terus kita juga sortir dan kita juga ingin ngebuktiin nih, menurut kita pribadi atau gue ya, dengan gue beli bahan-bahan, kita bilangnya bahan ya, bahan ikan dari mereka, gue sortir, gue beli, gue groom, jadi lalu bisa gue jual ke luar negeri, itu adalah sebuah apresiasi yang tinggi menurut gue, di samping angka atau nominalnya ya, karena hasil budidaya teman-teman breeder Indonesia, terus gue groom, gue rawat bener-bener, bisa dibeli atau bisa menarik konsumen luar negeri. Jadi kalau rancu, gue ambil di Barokah. Jadi kalau temen-temen mulai gitu ya, ikan-ikan gue mirip sama Barokah, ya emang yang nyetak Barokah gitu kalau rancu. Kalau Oranda, gue di RGF temen-temen. Terus kalau rancu ekor kecil, dulu kan tuh banyak stigma bahwa rancu ekor kecil nggak akan laku dan nggak bisa kontes. Kalau nggak bisa kontes, ya itu kan tergantung si kesepakatan juri ya. Kalau memang nggak bisa kontes nggak apa-apa. Tapi ternyata gue bisa mematahkan stigma dengan rancu ekor kecil, bisa gue jual ke teman-teman penggiat atau penghobi ikan mas koki sampai ke luar negeri. Jadi rancu ekor kecil itu gue ambil dari dulu sampai sekarang ke tempatnya Bang Ari JP teman-teman. Kalau teman-teman mau ngambil juga langsung ke sana, silakan ambil ke sana. Terus bedanya gue sama teman-teman breeder, kalau gue jujur-jujurnya, gue nggak ngejual ikan under baby atau size baby. Alasannya adalah karena ikan dengan size seperti itu kan tuh masih rawan ya, masih gampang mati. Yang gue takutkan ketika sahabat Lentera 3 atau teman-teman penggiat ikan mas koki membeli ikan ke gue, terus ikannya mati, nanti teman-teman jadi kapok atau ikannya sakit gini. Akhirnya gue memiliki kesepakatan untuk menjual ikan itu ketika ikan itu sudah mulai memasuki size junior, bahkan senior dan jumbo. Makanya kan tadi kan teman-teman bisa ngeliat nih ikan-ikan di sini size-nya lumayan gede-gede. Jadi gue punya ikan di sini karena gue suka angka ganjil, kira-kira angkanya 99 aja. Di antara yang tadi kan ada rancu dan ada Oranda. Gue juga ada beberapa tank mat, manfish. Gue suka manfish nih, makanya manfishnya beberapa ada yang gede-gede banget nih. Terus ada beberapa sapu-sapu juga teman-teman. Di sini konsepnya gue memiliki 7 bak fiber dan 1 akuarium 1,5 meter. Sama gue berencana mau bangun palut kaca di belakang teman-teman. Tapi belum kepegang sampai saat ini karena kerjaan utama gue kembali padat. Mudah-mudahan nanti bisa jadi. Kalau udah jadi gue ajak sahabat Lentera 3 untuk nge-spill ngelihat hasilnya. Oke? Terus lahan ini jadi ini lahan ruang terbuka hijau tadi ya di perumahan ini kan teman-teman. Karena terbengkalai dan mangkrak, jadi developernya juga mungkin karena udah rumahnya udah pada lunas-lunas, developer udah nggak ada di sini, jadi ruangannya benar-benar terbengkalai. Jadi banyak ilalang-ilalang, tanaman-tanaman gede, tanaman-tanaman liar yang sampai tinggi-tinggi. Sampai beberapa kali tuh nyokap nemuin ular gitu kan. Akhirnya kita sepakat, ya udah deh kita rapihin aja. Terus gua taruh bak-bak fiber, gua bikin rapi semaksimal mungkin seperti ini. Terus gua juga ngobrol sama RT RW, so far sih aman, mendukung daripada jadi lahan terbengkalai. Dan bagusnya lagi tetangga kiri kanan depan belakang juga ikutan nih teman-teman, daripada terbengkalai kan. Akhirnya ada yang bikin carport, ada yang bikin Pak RT bikin lahan buat jadi tenis meja. Pokoknya jadi rapi deh teman-teman. Yang tadinya berantakan dan kayak nggak kerawat gitu, sekarang udah mulai rapi nih. Beruntungnya dan bagusnya warga juga support, dan ini juga pilihan gue bak fiber adalah gue menjaga aja, misalkan one day gitu kan ada yang komplain, tadinya gue menjaga seperti itu, jadi gue bisa pindahin ini semua ke lahan gue yang lain. Jadi gue itu nggak mau menyebut ini farm karena ternyata gue tuh nggak ngebreed teman-teman. Gue sudah mencoba untuk belajar ngebreed, ternyata benar-benar kompleks. Akhirnya gue bilang ini summer camp, semi outdoor tapi panasnya, coba lo kesini siang-siang. Tes, kalau lo nggak keringetan berarti lo harus ke rumah sakit ngecek diri lo. Jadi ini semi outdoor, gue bilangnya summer camp. Di depan tuh ada tempat buat duduk-duduk. Kenapa gue memilih seperti ini? Gue biar matahari langsung ke bak fiber, jadi ikan-ikannya tetap dapat matahari, tapi ditutupin sama atap transparan teman-teman, karena menjaga biar pH airnya nggak berantakan. Treatment yang dilakukan di sini amat sangat
mudah atau gampang ya. Tapi sebelum itu pastikan bahwa lu emang bener-bener suka dengan ikan mas koki. Kalau gue kan, gue punya prinsip hal yang gue suka adalah hal yang gue lakuin. Jadi kalau gue suka nih sama ikan mas koki. Jadi kayaknya gue jarang bilang ini ribet, karena gue suka, apapun itu akan gue lakukan nih. Sesimpel waktu lu muda, lu suka sama perempuan, pasti apapun itu lu bakal kejar buat dapetin tuh perempuan. Filosof banget gue, filosof cinta. Jadi standar aja sih teman-teman. Yang pasti media filternya emang harus besar. Seminim-minimnya 30%. Luas media filter, isinya juga harus benar-benar lu pertimbangkan dan lu persiapkan baik-baik. Memang di awal itu lu ngeluarin duit lumayan untuk memelihara ikan mas koki. Jadi gua media filternya pakai Jetmet, gua pakai kristal bio juga, gua pakai lampu UV. Terus dari segi ngegroom diri, dari segi pakan, gua kasih pakan tipe sinking kalau pelet. Yang kali ini gua racik sendiri. Jadi gua beli pakan merek yang gua yakini bagus sampai saat ini, lalu gua coating ulang. Selain pelet, gue bohong banget kalau cuman bilang pelet doang bisa jadi gemuk, itu bohong banget, bullshit. Jadi selain pelet, gue kasih cacing beku juga. Selain cacing beku, gue kasih juga custom snacknya dia, yaitu berbahan dasar telur dikukus tapi ada racikan tertentu. Nah, ini juga tricky nih. Kalau temen-temen juga ada yang ngasih telur, ya kan, pastikan pompanya harus mati. Dan pastikan telurnya ini sudah habis dimakan, benar-benar habis dimakan, baru temen-temen nyalain. Kalau temen-temen nyalain pompanya, telurnya belum habis dimakan, masuk ke chamber filter, mengendap di sana, nah itu bahayanya. Jadi kualitas air temen-temen bakal jelek. Terus udah pasti gue setiap seminggu sekali kontrol chamber pertama, yaitu dikuras. Lalu sebulan sekali gue kuras semuanya. Terus penggunaan air, gue setiap hari itu overflow teman-teman. Ini terlepas dari teman-teman ada yang berprinsip menggunakan air lama, atau ada yang berprinsip sama seperti gue overflow. Ya, jadi gue berada di negara bagian Tambun Selatan, pinggirannya Bekasi, yang dimana banyak orang-orang bilang Bekasi airnya amat sangat tidak baik untuk memelihara ikan. Tapi ternyata teman-teman, ikannya masih bisa bertahan sampai jumbo-jumbo. Kiat-kiatnya adalah media filter tidak boleh dinego teman-teman, tidak boleh dinego. Itu dia. Jadi basicnya air di sini kadar besinya tinggi, oleh karena itu gua tidak menego media filter. Dan gua memaintain airnya teman-teman dengan menggunakan garam ikan. Jadi gue juga menggunakan produk-produk dari keluaran dari Demang Aquatic. Kalau teman-teman tahu, itu salah satu unit usaha teman kita juga yang mendukung bertahannya ikan-ikan gue. Jadi gue sering ngobrol juga sama Dr. Dri tentang kondisi air gue yang bener-bener amat sangat antik ini. Percaya atau tidak, sampai sekarang, sampai lo nonton video ini, ikan-ikan di sini menggunakan air Bekasi asli dari tanah. Jadi ikan hasil grooming di farm ini dijual ke konsumen-konsumen reguler kita. Beberapa diantara adalah penggiat kontes, yang pastinya. Terus beberapa hobis-hobis baru juga. Tapi biasanya hobis-hobis baru, gue nggak langsung kasih ikannya untuk dibeli. Mereka gue suruh datang ke sini. Terus yang tadi gue bilang kan, gue tuh sangat slow respon di WhatsApp. Jadi lebih baik nanya dan ngobrol langsung ke gue. Setelah itu gue tanya nih sama dia nih, medianya apa aja, akuariumnya seperti apa bentuknya. Kalau menurut gue belum mumpuni, gue pasti kasih tahu ke dia nih, kayaknya lo upgrade dulu deh media lo dan segala macamnya. Baru lo pelihara ikan dari sini. Biar ikannya gak gampang mati. Karena kan esensi dari memelihara ikan adalah ikannya tetap hidup sehat, gitu teman-teman. Dijualnya juga sampai hari ini kita ngejual ikan udah pernah ke Filipina, Vietnam, terus Malaysia, Singapura, ya Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura. Ke situ sih kalau di luar dari Indonesia. Sisanya seluruh Indonesia. Gua juga main kontes ikan, lebih concern main kontes ikan pada saat pandemi teman-teman. Pada saat pandemi hampir semua kontes ikan gue ikutin. Gua sampai ke Tulung Agung ikut kontes ikan, ke Jogja, keluar kota ikut kontes ikan, ke Bandung dan lainnya. Beberapa ikan gue yang menang, gue jual itu include sama pialanya. Karena terkadang ada hobis-hobis atau sultan-sultan yang rada gesrek otaknya, maunya ikan jadi, terus dia bayarin sama piala-pialanya teman-teman. Itu sih kalau gue kontes yang pernah gue ikutin. Oh, gue pernah menang di kontes
Nusatik sebelum pandemi. Tapi lupa tahun tuh tahun berapa ya sebelum pandemi ya? 2019 kalau nggak salah. Dan ikan itu Ryukin senior juara 2, seingat gue juara 2. Dibayarin sama orang Vietnam sebesar $500. Itu ikan pertama gua yang gua jual ke luar negeri dan mahal, $500 input pialanya. Jadi rencana gua adalah sangat amat simple dan sederhana, tetap konsisten, terus gua tetap bisa ketawa-ketawa dan senyum bareng dengan teman-teman gua, either itu customer gua, buyer, atau teman-teman gua yang breeder, dan teman-teman gua yang seller, atau teman-teman gua yang penggiat kontes. Kedepannya juga gue mau bikin palut yang tadi gue bilang. Teman-teman atau sahabat Lentera 3 harus datang nanti ke sini kalau palutnya udah jadi. Doain ya teman-teman, biar teman-teman juga bisa ngeliat, terus biar jadi bahan sharing dan bahan untuk bikin teman-teman semakin semangat melihara ikan mas koki. Harapan gue adalah gue dan teman-teman yang lain masih bisa ketawa bareng, masih bisa bercanda bareng bersama tanpa harus bersaing tidak sehat. Sampai sekarang harapan gue udah terwujud sih, tapi lebih kepengen ini itu bisa bertahan sampai gue punya anak, cucu, dan harapan gue juga gue harus tetap punya ikan mas koki karena ini adalah stress relief gue. Pesan-pesan teman-teman yang melihara ikan mas koki, balik lagi ke tadi yang gue bilang, make sure atau pastikan bahwa lu benar-benar suka dengan ikan mas koki. Sama sepertinya pekerjaan yang tadi gue bilang, gue hanya akan mengerjakan hal yang benar-benar gue suka. Jadi ketika gue menyukai ikan mas koki ini, ternyata ikan mas koki ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan gue. Akhirnya, wah, gue nggak pernah bilang ini ribet sih, karena gue suka. Sama seperti pekerjaan utama gue yang artis musik manajemen, karena backgroundnya gue di musik dari dulu, akhirnya sampai sekarang pun gue suka, walaupun memang gue kurang tidur, muka bisa berantakan, tidur di bandara, tidur di hotel, tapi tetap gue suka. Begitupun di ikan mas koki, mau gue sampai seputih ini karena matahari, karena gue suka, jadi gue nggak peduli sih, karena gue suka dan gue nggak pernah komplain. Lebih ke situ sih. Jadi itu aja sih pesan-pesan gue ke teman-teman, pastiin lo bener-bener suka. Ketika lo suka, lo nggak akan pernah mengeluh. Ya, sahabat Lentera 3, seperti yang tadi gue janjiin, gue bakal nge-spill ke lo ikan-ikan yang ada di sini. Mulai dari ikan yang layak kontes, ikan yang tadi gue bilang ekor kecil, ikan bahan kontes, sama ikan yang kelihatannya bisa kontes ternyata enggak. Penasaran? Langsung aja ya. Jadi ikan yang bahan kontes, teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah yang bahan kontes. Kenapa ini bisa bahan kontes? Karena yang pertama, kalau lo ngeliat rancu, dia pangkal ekornya harus sejajar dengan mata, terus dia harus parabolis kurvanya, ya kan teman-teman. Terus ini belum bisa kontes karena masih kurus. Menurut gua, kalau ini nanti mau lo kontesin, lo harus bikin dia kurvanya parabolis, analnya ketutup di belakang dan gemuk. Ini ekornya sejajar, analnya nggak jinjit, ya teman-teman. Kelengkapannya juga ada, kepalanya proporsional, puntannya juga pas, jadi dia nggak botak. Jadi ini adalah ikan bahan kontes, teman-teman. Keren kan? Dan ini ikan bisa menjadi super jumbo karena analnya masih jauh tuh sama ekor belakang, teman-teman. Gitu. Lihat ikan kontes, teman-teman, udah gemuk segemuk-gemuknya nih. Udah gemuk, bulky, ya kan? Kurvanya mulus, kepalanya udah tebal. Tuh teman-teman, ini siap kontes nih teman-teman. Kurvanya mulus teman-teman, sudut ekornya pas, ya kan? Ekornya tidak ada lipatan sama sekali, kepalanya tebal, dan yang pasti ikannya gemuk. Tuh teman-teman, tuh pangkalnya juga pas kan, jadi ininya nggak tinggi, pas dengan matanya, cakep nih. Jadi ini adalah ikan, teman-teman, ikan rancu yang tidak layak kontes. Bingung teman-teman kenapa tidak layak kontes, padahal kurva oke kan bang, kurva oke, gemuk, kepalanya juga proporsional, pangkalnya juga pas tuh ke mata, nggak terlalu tinggi. Tahu nggak kenapa teman-teman ini nggak layak kontes? Ekornya teman-teman, perhatiin, dapat nggak? Panjang sebelah atau gede sebelah tuh ekornya teman-teman. Jadi ini nggak layak kontes menurut gua, karena kan ada pakemnya yang dibilang sama juri kan, kalaupun lo paksa kontes ini menjadi nilai minus teman-teman. Tuh, padahal kelihatannya bisa kontes ya. Tuh, dari sini nggak kelihatan karena kan yang panjang sana. Pas gua balik,
kelihatan jelas kan panjang. Ya, ini adalah signature dari Rancu Tiny Tail, cetakannya orang Jati Padang, aka Ari JP Goldfish, orang gila. Jadi teman-teman, ini ikan punya karakter ekor kecil banget. Tapi by the way, ini nggak gua kecilin, nggak gua gunting-gunting. Jadi ikan ini sangat diminati sama customer Duit Goldfish yang di Asia, mulai dari Vietnam, Filipina, Singapura dan Malaysia. Jadi lu lihat nih teman-teman, kalau dia berenang gemes banget nih karena ekornya kecil. Lucu betul, lucu. Kayaknya dia ngap banget buat berenang tuh teman-teman. Tuh. Aduh, tapi lucu, gemesin ya kan. Pas teman-teman sambil dengerin lagu Depa Pepe sambil lo minum kopi kalau siang-siang, pas banget nih teman-teman. Percaya sama gua, lo googling lagu Depa Pepe, lo ngeliatin ini, sediain kopi lo, pas banget. Jadi buat sahabat Lentera 3 yang nonton video ini sampai habis, lu udah nonton video ini sama dengan lu udah mensupport karena lu menonton sampai habis. Jadi lu jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan ke teman-teman, kolega, keluarga, anak-anak lu, karena menurut gua konten-kontennya positif nih. Jadi family content banget bagi gua ya. Terus lu jangan cuma nontonin gua di sini. Banyak banget teman-teman gue yang lebih keren yang udah diliput di sini teman-teman. Jadi pastikan lu benar-benar subscribe dan bagikan video ini. Dan video ini cocok untuk lo tonton di jam makan siang lo istirahat, atau di saat lo sedang di kasur mau tidur. Jadi sambil nyantai-nyantai teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Duit Goldfish, sangat amat gampang. Lo bisa datang ke sini, lo cari aja di Maps atau di Waze Duit Goldfish. Kebetulan kolam ada yang jagain dari jam 9 sampai jam 5. Dan gua juga ada di sini karena kantor gua juga di sini juga. Tapi mostly gue ada di sini sekarang dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung di sini perkara tentang harga ikan atau jenis ikan atau bagaimana memelihara. Datang ke sini karena kalau WhatsApp gue pasti lama banget teman-teman balasnya. Mendingan kita ngobrol langsung di sini. Kalau lo punya kopi enak, lo bawa ke sini karena gue doyan banget ngopi. Tapi jangan bawa kopi kapal api karena menurut gue itu kopi nggak ada di kapal api. Jadi gitu ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman semuanya yang nonton, terima kasih buat sahabat Lentera 3, dan yang pasti terima kasih buat teman-teman Lentera 3 yang bakal ngedit video ini karena capek banget ngekatnya dengan omongan-omongan gue yang sembarang. See ya!